Sekarang kita mau belajar tentang dasar-dasar AutoCAD. Jadi kita klik dulu programnya di sini. Kita klik, bisa double klik, bisa enter. Tekan enter. Dia akan berproses di sini. Oke. Inilah tampilan AutoCAD 2014. Apabila muncul kotak dialog seperti ini, kita close-kan saja. Ya, ini kita close-kan saja. Ini kita close. Ya. Jadi inilah tampilan dari gambar AutoCAD 2014. Di sini kita mau menjelaskan secara garis besar aja dulu sebelum mendalam. Jadi di sini ada namanya draw. Ya, ini draw ini fungsinya adalah ini kumpulan untuk membuat kotak-kotak, untuk kumpulan untuk membuat garis gambar, bisa lingkaran, lengkungan, lingkaran, segi empat, ya, mewarnai, mengarsir ada di sini. Disinilah tempatnya membuat titik. Nah, jadi yang namanya membuat garis-garis, ya, di sinilah tempatnya. Setelah kita mengenal garis, baru kita masuk kepada belajar bagaimana memodifikasi gambar menjadi objek seperti rumah, mesin, listrik, jalan dan segala sebagainya. Kelompok untuk memodifikasi garis ini berada di sini. Jadi di sini tempat kumpulan fungsi untuk memodifikasi gambar. Di sini ada memindahkan, move, mengcopy, memutar, ya, mencerminkan dan segala macam, ya. Di sinilah tempatnya. Untuk lebih mendalamnya nanti kita akan bahas tersendiri. Jadi modify ini adalah fungsinya untuk merekayasa menjadi suatu bentuk gambar yang punya arti. Setelah kita paham di modify, kita masuk namanya ke materi tentang layers. Layer ini fungsinya untuk memanage garis, mewarnai, membuat garis tebal, membuat garis putus-putus dan sebagainya, ya. Kemudian untuk membuat garis itu bisa dicetak atau tidak, pengaturan semua ada di layers. Jadi layers ini kesimpulannya adalah untuk memanage garis gambar. Jadi setelah kita mengerti layers, masuk kita kepada annotation. Annotation ini fungsinya adalah untuk membuat teks. Tampilannya ada di sini, ya. Kelompok untuk membuat teks, kemudian untuk menarik ukuran di sini, ya, menarik ukuran, mau menarik ukuran sudut, lingkaran, miring. Nah, di sini kumpulannya. Kemudian untuk penunjuk keterangan namanya leader. Nah, di sini dia. Jadi penunjuk keterangan, kemudian untuk membuat tabel. Jadi untuk tarikan ukuran dan membuat teks itu kelompoknya ada namanya di kelompok annotation, atau sama dengan di sini annotation ini. Nah, di sini sama dia. Itu untuk membuat teks, untuk membuat narik ukuran, untuk menunjuk keterangan di leaders, kemudian untuk membuat tabel. Kembali lagi kita ke home, ke umum, ya. Nah, setelah kita mengenal ini, baru kita mengenal namanya blok. Blok ini fungsinya adalah untuk mengunci gambar, untuk membuat simbol-simbol gambar itu terkunci, supaya kita bisa seperti mengcopy paste, supaya untuk mempermudah gambar kita. Jadi blok ini fungsinya untuk mengunci gambar. Kemudian di sini ada namanya layer properties. Ada namanya properties di sini. Properties ini gunanya untuk mengedit objek gambar, untuk mengedit warna garis, tebal garis, jenis garis. Nah, semuanya ada di sini. Ini bagian pengeditan gambar. Kemudian grup ini adalah fungsinya untuk menggabungkan gambar menjadi satu. Yang gambar berlainan objeknya bisa dikumpulkan menjadi satu. Kemudian di sini ada namanya utilities. Di sini adalah fungsinya adalah sebagai alat bantu. Ini untuk pengukuran gambar. Kemudian di sini ada kalkulator. Jadi ini kita bisa klik kalkulatornya. Apabila kita tidak membawa kalkulator, ini kalkulatornya bisa kita buat dengan cara mengklik, kemudian kita tarik. Nah, di sini bisa kita fungsikan seperti kalkulator biasa. Kita klik aja nomor-nomor di sini. Oke, ini kita close-kan. Kemudian setelah kita mengenal
Ini baru di sini ada namanya clipboard. Clipboard ini adalah fungsinya untuk, di sini adalah copy clip, fungsinya untuk mengcopy antar file. Jadi file AutoCAD yang lain bisa kita copy dan bisa kita pastikan dengan cara paste di sini. Kemudian ini ada Map Properties, gunanya untuk menyamakan objek atau memuaskan objek. Jadi di sinilah fungsi clipboard ini adalah sangat membantu sekali. Kemudian kita nanti masuk ke sini. Ini adalah model. Model ini adalah tampilan yang berwarna hitam. Disinilah kita dapat menggambar objek gambar kita. Ya, di sini tampilan warna hitam ini adalah model untuk membuat gambar kita. Kemudian di sini juga ada dua sarana untuk membuat gambar. Pertama di model ini, yang pertama, yang kedua di sini di kotak layout. Di sini dia seperti kotak hitam kertas, tampilan kertas, sebuah kertas. Jadi di sini juga bisa menggambar. Jadi ada dua cara ya, ada penggambaran, media penggambarannya ada di model, kemudian ada di layout. Nah, ini media untuk tempat menggambar, ya, model dan layout. Kemudian kita klik, ini adalah garis sumbu X, Y, Z. Ini adalah, kalau tampilannya X, Y, ini berarti namanya 2 dimensi. Tapi kalau Z, itu sudah 3 dimensi. Oke, ini namanya, kotak-kotak ini adalah namanya grid. Grid ini gunanya untuk koordinat. Ini biasa digunakan pada pemetaan. Untuk, kalau kita tidak mau memakai grid ini, kita bisa matikan dengan mematikan tanda di sini, tanda grid, tanda kotak-kotak ini namanya grid display. Bisa kita matikan. Kita klik saja, klik. Kalau kita ingin, kita klik lagi, nyalakan dia. Ini dalam kondisi mati, ini kita nyalakan. Oke. Nah, kita matikan lagi. Oke. Kemudian di sini ada namanya ortho mode. Ortho mode ini fungsinya adalah untuk mengunci garis gambar supaya siku. Kita contohkan, ini kita misalkan kita buat garis, kita klik garisnya ini namanya garis bebas. Tapi kalau kita kunci dengan ortho atau siku, kita klik dia, maka garis ini akan terkunci. Dia hanya bisa ke atas, ke bawah, kiri dan kanan. Nah, ini contohnya. Ini kita matikan. Kalau kita mau bebas, kita matikan lagi ini, ortho modenya. Nah, bebas kembali. Oke. Nah, kemudian ada, kalau kita mau mematikan atau memberhentikan perintah yang lagi berjalan ini, kita bisa menekan tombol EC atau escape di atas kiri keyboard kita, dekat power laptop kita. Tekan tanda EC, itu fungsinya untuk memberhentikan atau menstop perintah. Kita klik, oke, akan berhenti. Di tampilan gambar kita ini yang saya gerak-gerakkan ini adalah ada namanya kursor. Yang bergerak ini namanya kursor silang 4. Kemudian di tengahnya itu ada titik tengah, ada kotaknya. Ini berarti ini dalam kondisi tidak ada perintah. Ini masih bebas, tidak ada perintah. Ini artinya dalam kondisi normal tampilan kursor ini. Tapi kalau kita jalankan perintah, misalkan kita klik misalkan salah satu perintah di sini, kita klik, maka dia akan membuat tanda silang vertikal dan horizontal, dan tidak ada kotak tengahnya. Berarti ini dalam kondisi dalam perintah. Nah, dalam perintah ini kita klik dia. Kemudian kalau kita matikan atau mau kita normalkan, kita tekan keyboard SC. Ini berarti dalam kondisi normal, tidak ada perintah. Oke. Kemudian di sini ada namanya ini menu browsing. Menu browsing ini kalau kita klik panahnya, di sini ada kotak dialog. Di sini adalah new. New itu fungsinya untuk membuat file baru. Open fungsinya untuk membuka file yang sebelumnya sudah kita buat. Save fungsinya untuk menyimpan file yang sedang kita kerjakan.
Save as fungsinya adalah menyimpan file dengan nama baru, ya, dengan nama baru atau dengan versi yang lain. Kemudian di sini ada namanya export. Export itu fungsinya adalah untuk mengkonvert format AutoCAD ke dalam bentuk misalkan PDF. PDF. Jadi kalau di AutoCAD ini formatnya adalah DWG. Kalau kita mau mengkonvert format drawing ke dalam PDF, maka kita klik export, maka pilih format yang mau kita ambil. Kemudian di sini ada publish. Publish itu fungsinya untuk hampir sama dia dengan PDF. Ya, dia mengirim format. Kemudian di sini ada tampilan printer. Print di sini fungsinya adalah untuk pencetakan. Sebelum kita mencetak, kita harus terlebih dahulu mengatur namanya packstub. Packstub ini fungsinya adalah untuk mengatur pencetakan sebelum dicetak. Mau tampilan kertas, ukuran kertasnya, mau nama filenya segala macam, pengaturannya ada di packstub. Setelah packstub selesai, barulah kita bisa lakukan pencetakan di plot. Oke. Jadi close ini fungsinya untuk keluar kita dari AutoCAD. Oke, kita kembali lagi kita tutup ya ini. Kemudian di sini hampir sama dengan yang tadi ya, save. Ini save as, ini printer. Kalau ini ada redo, undo atau undo, gunanya adalah untuk mereview kembali gambar kita yang sebelumnya terhapus. Jika kita ingin melihat tampilan gambar kita yang terhapus pada saat kita mengerjakan, kita bisa klik namanya undo atau undo. Ini adalah mereview ke belakang. Kalau redo adalah mereview ke depan. Setelah kita belakang, kita redokan ke depan. Oke. Kemudian di sini lagi ada, di sini adalah namanya comment. Comment ini fungsinya adalah untuk memasukkan perintah-perintah fungsi dari AutoCAD. Jadi kalau misalkan kalau ini namanya toolbar, ini kita dengan menekan ikonnya. Kalau kita klik ikonnya, otomatis di sini perintahnya jalan, gitu. Atau kita mau langsung manual, kita dengan ketik perintah, misalkan ketik line, enter. Oke, sama seperti yang di sini. Jadi comment ini adalah fungsinya untuk memasukkan perintah. Kita normalkan dengan menekan SC. Oke, normal. Kemudian di sini ada bantuan lagi yang lain, ada gambar tangan. Gambar tangan ini fungsinya adalah untuk menggeser tampilan gambar di monitor. Caranya kita klik di sini pan, kemudian muncul tanda gambar tangan, kemudian kita klik dan tahan, kemudian geser. Klik tahan, geser. Geser. Ini dia. Klik tahan, geser. Klik tahan, geser. Oke. Untuk normalkan tekan SC. Jadi tangan ini adalah fungsinya untuk menggeser lahan. Apabila gambar kita misalkan tidak bisa bergerak atau macet, kita bisa ketik perintah regen. Perintah ketik regen. Kita ketik regen, enter. Ini gunanya untuk melancarkan apabila ada gambar kita yang macet, tidak bergerak. Ini udah mulai ya. Oke. Kemudian kalau kita lakukan geser dengan pan, klik tahan, geser. Ini dia fungsinya. Ini fungsi pan. Kemudian kalau kita mau memperbesar atau memperkecilkan gambar, kita bisa menggerakkan roda mouse. Roda mouse ini kalau ke depan, kita sorong ke depan, maka gambar akan membesar. Tapi kalau kita roda mouse-nya kita mundurkan ke belakang, maka gambar itu akan mengecil. Jadi kalau kita mau memperbesar gambar, arahkan silang A4 gambar kita ini ke titik yang mana mau kita tuju.
misalkan ke titik yang ini. Pastikan titik ini berada di tengah, maka kita sorong roda mouse-nya. Oke, sorong lagi. Nah, itu memperbesar. Tapi ada cara lain lagi untuk memperbesar gambar. Caranya kita klik di sini. Di sini kita klik panahnya, kita klik namanya di sini ada zoom window. Kita klik zoom window, kita klik dan kotaki. Klik, maka akan memperbesar. Kita ulangi lagi, kita klik di sini, klik zoom window, kemudian kita klik dan kotaki. Oke. Ada lagi di sini zoom realtime. Zoom realtime itu fungsinya memperbesar kecil dengan cara klik dan tahan, kemudian untuk memperbesar sorong ke atas. Klik tahan sorong, klik tahan sorong ke atas, klik tahan sorong ke atas. Kemudian klik tahan sorong ke bawah, itu mengecilkan. Klik tahan sorong ke bawah, klik tahan sorong ke belakang mouse, ya. Klik tahan sorong belakang mouse, klik tahan sorong ke belakang mouse, klik tahan sorong ke belakang mouse. Atau memperbesar lagi, klik tahan sorong ke atas, memperbesar. Klik tahan sorong ke atas mouse, klik tahan sorong ke atas mouse, klik tahan mouse sorong ke atas, ya. Nah, ini itulah dia. Oke. Kita membatalkan EC. Kita ulangi lagi, kalau kita memperbesar, kita klik namanya zoom window. Kita klik dan blok, maka akan memperbesar. Jadi demikianlah dasar utama kita untuk untuk dasar-dasar mengenal AutoCAD ini. Dan untuk memperdalamnya lagi, nanti kita akan membahas draw, modify, dan lain-lain. Nanti ada lebih spesifik kita pembahasannya. Jadi untuk pengenalan secara garis besarnya, secara umumnya, ini telah kita selesaikan.